sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita melanjutkan kajian, kita doakan yang sakit saat ini diberikan kesembuhan. Amin. Ya, soalnya yang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan pahala kesabaran insyaallah. Amin. Kita doakan juga semoga kalian ini tidak ketahuan yang bokeh dilakukan. Kalau kamu boleh ada yang bokeh, mas bokeh semoga ada pamer insyaallah. Dan diberikan kepada sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian rutin kita. Sudah sampai pada tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah membahas ayat pertama, Alif Lam Mim. Kemudian ayat kedua kemarin tanggung habis waktunya, tinggal menjelaskan sedikit. Di ayat kedua itu seperti yang sudah kita bahas, Allah mengatakan dzalikal kitabul raiba fihi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pakai kata dzalika itu karena dia adalah uslub tata caranya orang Arab untuk memuliakan. Dzalika itu menunjuk sesuatu yang jauh. Kalau dia dekat, dia menggunakan hada. Ini kalau dzalika itu menunjuk sesuatu yang jauh. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan dzalika? Itu karena untuk memuliakan Al-Quran. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Lalu kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin itu ada kata hudan. Hudan di situ kata para ulama tidak menggunakan alif lam ta. Yang pertama dia tidak pakai alif lam ta. Sehingga hudan di situ tidak ma'rifah. Dalam bahasa Arab kalau dia menggunakan alif lam ta jadi al-huda gitu. Itu artinya dia ma'rifah. Kalau ma'rifah itu berarti maknanya petunjuk yang dimaksud itu sudah jelas, petunjuk tertentu. Nah, ketika kemudian tidak menggunakan alif lam ta itu nakirah namanya. Nakirah itu tidak diketahui. Sehingga ketika tidak pakai alif lam ta dia nakirah, maka hudan di sini, petunjuk di sini adalah umum. Artinya Al-Quran itu petunjuk bagi segala hal. Karena dia tidak pakai alif lam ta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama tafsir, Allah menyebutkan Al-Quran itu petunjuk. Tetapi Allah tidak menyebutkan petunjuk kepada apa. Jadi Al-Quran disebut sebagai petunjuk, tapi objeknya petunjuk kemana itu tidak disebut. Sehingga ini menguatkan makna yang pertama tadi, bahwa Al-Quran ditegaskan hudan sebagai petunjuk, sebagai petunjuk kepada apapun. Petunjuk kepada apapun. Artinya Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi orang yang ingin mendapatkan dunia. Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk bagi orang yang ingin mendapatkan akhirat. Kedua-duanya. Al-Quran bisa menjadi petunjuk pada urusan ilmiah. Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk pada urusan dunia, keagamaan, dan seterusnya. Maka Al-Quran ini petunjuk yang sempurna. Jadi maka kata kalimat hudan itu, Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna kepada seluruhnya. Nah, kalau objeknya mau kemananya tadi itu tidak disebutkan hudan ini, tetapi dia menjadi petunjuk bagi siapa disebutkan. Itulah kenapa disebutkan di situ hudan lil muttaqin. Ya. Jadi dia ini bisa menjadi petunjuk, Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk yang sempurna untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa, bahkan dia mungkin tidak bisa menjadi petunjuk apapun. Bagi orang yang setengah-setengah bertakwa, ya setengah-setengah. Sekarang Al-Muttaqin itu siapa? Semoga kita termasuk di dalamnya.
menjelang wafat kita kalau bisa termasuk. Wafatnya orang bertakwa itu bikin iri. Kita baru mendengar wafatnya Ustaz Jazil, Masya Allah, sampai beliau menegaskan bahwa ternyata malaikat maut itu tidak segaran yang diceritakan, tidak mengerikan. Jadi kenapa beliau mengatakan begitu? Ya begitu kan, dalam riwayat juga begitu. Malaikat maut itu kalau mendatangi orang bertakwa itu ketika mau mencabut nyawanya itu tidak darah, cuma mendapat bertakwa, bukan darah lagi mendapat. Jadi beliau menceritakan itu justru menunjukkan, ya, maka beliau memang sengaja minta divideokan. Kalau kita baca dalam banyak riwayat, sebenarnya beliau itu sudah pada proses sakaratul maut. Karena para ulama itu sakaratul maut pun ada yang masih sempat ngaji kita, ada yang sempat masih bawa pena untuk menulis, para ulama itu dalam riwayat. Maka ketika beliau sudah lagi divideokan itu, sebenarnya kalau dalam riwayat sebenarnya sudah dalam kondisi sakaratul maut. Dia sudah tahu sebenarnya dia sudah mau mati itu saat. Karena sudah datang, dia sudah melihat kedatangan para malaikat. Betapa indah orang-orang bertakwa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Nah, siapakah mereka ini? Kita mengikuti definisi beberapa ulama. Yang pertama, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu mengatakan bahwa al-muttaqun, orang-orang bertakwa itu adalah man idza qala lillah wa idza amila lillah. Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, orang bertakwa itu mudahnya adalah orang-orang yang kalau dia ngomong karena Allah, kalau berbuat karena Allah. Itulah orang bertakwa. Secara teori semudah dan sesimpel itu. Jadi kalau orang sudah ngomong itu karena Allah, berbuat juga karena Allah, maka itulah orang bertakwa. Jadi dia sudah tidak lagi ngomong karena ingin apa, semuanya karena Allah saja. Kalau ngomong itu karena Allah saja. Kalau dia berbuat itu karena Allah saja. Ngomongin anaknya karena Allah, ngomongin istrinya karena Allah, ngomongin tetangganya karena Allah, melakukan apapun karena Allah. Itu orang bertakwa, kita Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sebenarnya kalau ini sebenarnya definisi daripada ikhlas. Tapi Imam Abu Yazid Al-Bustami itu fokus mengatakan ini. Kalau bertakwa itu ya berarti ya ikhlas itu tadi. Kalau ngomongnya karena Allah, kalau dia berbuat juga karena Allah. Itulah orang-orang harus sampai pada level itu. Orang kalau mau disebut takwa. Kalau zaman sekarang kalau buat status itu karena Allah, karena Allah, bukan yang tetangga. Jadi buat status itu karena Allah, melakukan apapun karena Allah. Itulah orang bertakwa itu. Sehingga ya ini, tapi jangan dijadikan alasan. Dulu para ulama itu ketika ditanya, ketika ada tetangganya wafat, dia belum berangkat di situ. Ditanya, kenapa belum berangkat menjenguk melayang? Ya, kata dia, nanti hatta hadratu dunya, aku akan berangkat setelah dia lulus. Jadi dia menata dulu sampai nanti berangkat itu betul-betul karena ini levelnya tinggi. Jangan kita jadikan alasan. Lagi nak berangkat kajian luruskan dia. Akhirnya dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Ya, artinya begitulah para ulama, saking luar biasa. Nah, ini menurut Imam Abu Yazid Al-Bustami. Yang terkenal pertanyaan Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, ketika Ubay ditanya oleh Umar, ini orang salih, sahabat-sahabat mulia yang istimewa. Umar kita tahu keistimewaannya. Ubay juga seorang sahabat Al-Quran, rujukan para sahabat dalam masalah Al-Quran. Umar bertanya kepada Ubay. Sebenarnya kalau kita melihat tabaqat sahabat, urutan para sahabat, Umar itu lebih dibandingkan Ubay.
fardu ain. Itu menunjukkan ketawaduan para sahabat, sehingga tidak melulu yang bertanya itu yang dianggap lebih tidak tahu. Tapi bisa jadi orang yang bahkan dianggap lebih itu bertanya kepada orang selain. Itu menunjukkan dia mau belajar kepada siapa. Nah, Umar bertanya kepada Ubay, ya Ubay, mat apa yang dimaksud dengan takwa? Kata Ubay, ya Umar, amma salakta tariqan fihi syauq. Kata dia, wahai Umar, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang di jalan itu banyak durinya? Maka Umar mengatakan, bala, tentu, pernah. Kata Ubay, mada amin. Kalau begitu, ketika engkau melewati jalan yang banyak durinya itu, apa yang kau lakukan? Maka Umar mengatakan, syamirtu wajtahad. Syamirtu wajtahad. Kalau aku, kata Umar, melewati jalan yang banyak durinya, maka aku syamir, aku akan menyisihkan pakaian. Kalau baju disisihkan begini dengan baju syamir begitu. Kalau pakaian ini berarti dia akan syamir itu wajtahad. Lalu aku akan bersungguh-sungguh berjalan, berhati-hati agar tidak terinjak duri. Itulah yang aku lakukan. Maka Ubay mengatakan, huwa taqwa. Kata Ubay, Umar, itulah yang dimaksud dengan takwa. Jadi yang dimaksud dengan takwa di dalam hidup itu, kata Ubay, ya seperti orang yang melewati jalan yang banyak duri. Kalau orang berjalan melewati jalan yang banyak durinya, lalu sembarang injak saja habis kaki. Nah, hidup di dunia ini bagi orang bertakwa itu seperti jalan yang banyak duri, sehingga dia betul-betul berhati-hati. Dia berhati-hati. Ketika makan dia melihat dulu ini halal atau tidak. Dapat untung banyak, dia lihat dulu ini muamalah yang benar apa enggak nih. Dia mendapat apapun dalam hidup ini semuanya dihubungkan dengan merusak kehidupan akhiratnya atau tidak. Itu orang. Kehati-hatiannya, sehingga dia betul-betul melihat dalam hidup ini ada nggak perintah Allah yang tidak dilakukan, atau ada nggak larangan Allah yang dilanggar. Itulah yang dimaksud orang takwa itu, kata Ubay bin Ka'ab. Nah, kalau Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan takwa itu dengan kalimat lebih ringkas, lebih operasional. Beliau mengatakan yang disebut dengan takwa al-muttaqun itu adalah tarku ma fihi darar ala din. Tarku ma fihi darar ala din. Bertakwa itu adalah ketika orang meninggalkan segala sesuatu yang akan merusak agamanya. Segala sesuatu yang akan merusak agamanya ditinggalkan. Dia dapat harta banyak tapi akan merusak agamanya, tinggalkan. Dapat jabatan tinggi akan merusak agamanya, tinggalkan. Ditinggalkan semua. Dia fokuskan pada agama. Dia tidak berminat kepada apapun yang akan merusak agamanya. Itulah orang bertakwa. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, banyak definisi takwa ini. Itu diantaranya 3 definisi takwa yang bisa kita bahas. Yang paling mudah itu yang sering disebutkan khatib pada hari Jumat. Takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mudahnya takwa itu adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Nah, ketika orang itu sudah berada pada posisi ini, maka Al-Quran itu menjadi full power, menjadi petunjuk baginya. Ketika sudah seperti ini, orang-orang yang seperti inilah akan mendapatkan kekuatan penuh dari petunjuk Al-Quran. Jadi memang itulah takwa. Maka kemudian Bapak-Ibu sekalian, takwa itu ada tingkatannya gitu. Kalau bisa kita masuk tingkatan pertama jadi tingkatan
sama sekali meninggalkan kewajiban. Kewajiban itu tidak ditinggalkan sama sekali. Yang pertama. Lalu sama sekali tidak melakukan yang haram. Ini takwa level paling rendah. Jadi kewajiban sama sekali dia lakukan semuanya. Yang haram sedikit pun tidak dia lakukan. Ini orang yang bertakwa level paling bawah. Naik lagi levelnya orang bertakwa adalah orang yang sudah lagi bukan berbicara wajib dan haram, yaitu orang yang rakus melakukan yang sunnah, dan takut melakukan yang makruh. Level yang kedua. Level pertama dia berbicara wajib dan haram. Level kedua naik ke atasnya itu adalah orang yang dia rakus dengan yang sunnah, lalu dia takut dengan yang makruh. Kalau makruh dia takut. Jadi bukan lagi levelnya takut dengan yang haram, tapi sudah sampai pada level dia takut pada yang makruh. Sudah bukan masalah khawatir lagi dengan tidak melakukan yang wajib, tapi sudah khawatir ada yang sunnah yang tidak dilakukan. Ini level kedua. Nah, level tertinggi orang bertakwa, ini Imam Al-Ghazali juga menyebutnya, level tertinggi orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah mulai khawatir dan mulai takut banyak melakukan sesuatu yang mubah. Ya, levelnya sudah mulai berhati-hati terhadap yang mubah. Yang mubah sekalipun dia sudah berhati-hati. Kenapa? Karena di level tertinggi ini dia sudah khawatir kalau ada satu detik pun dalam kehidupannya meskipun mubah itu tidak terhubung dengan Allah SWT. Dia udah takut. Misalnya ngobrol-ngobrol biasa atau lain sebagainya, yang mubah saja, nyanyi-nyanyi gitu. Di level ini dia tahu hukumnya boleh misalnya, tapi dia khawatir dengan melakukan itu dia tidak terhubung dengan Allah. Saat itulah kemudian dia berada pada level tertinggi. Masya Allah. Dan inilah sebahagia-bahagia manusia. Level tertinggi orang berbahagia di situ. Masya Allah ya. Kita alhamdulillah sudah tahu teorinya ya. Tinggal kita sampai dari situ. Itu adalah level mana? Pucuknya lagi. Oh, kali ini mendapat 0,5. Lebih dari level 3 aja gitu. Pucuknya lagi. Masya Allah ya. Nah itu kita usahakan sehingga pas bangun tidur itu yang di otak kita tuh kewajiban. Dan hari ini tuh jangan sampai ada kewajiban yang tinggal. Hari ini jangan sampai ada yang haram dilakukan. Itu pas bangun tidur. Jadi pas bangun tidur tuh ada mikir lagi dari mana dari bukan dunia lagi yang mikir. Dia sudah berpikir. Ya tetap dia nyari duit itu memang itu kewajiban. Cuma jangan sampai pas tidur yang dipikir telah untung, lah duit, aduhnya. Dia sudah berpikir levelnya kewajiban. Itu orang bertakwa. Dia sudah nyusun strategi. Hari ini itu akan begini kegiatannya. Nah kewajibannya bagaimana ya? Nanti kalau kesini sholatnya di mana ya? Kalau ini begini sudah terpikir begini. Sampai nanti sudah pada level dia sudah mikirin yang sunnah. Bangun tidur sudah terpikir. Hari ini target zikir sekian, lagi sibuk-sibuk begini, celahnya di mana ya biar target zikir ini tetap bisa dilakukan. Sudah mikir begitu. Salah satu. Oh sibuk hari ini panitia kondangan, panitia ini. Kita sudah punya target yang sunnah itu biasanya ngaji Quran 1 juz, sholawat 200, 300. Nah
Atau dia tahu hari ini panitia di sini, yang di sini itu di otaknya mikir satu juz itu di mana ya celahnya bisa terlaksana. Sehingga nanti pada waktu kosong ketika jadi panitia pas kosong buka sebentar baca ngejar target yang sunnah. Jadi sudah sampai pada level itu. Insya Allah ya. Ini kita semua berusaha untuk mengejar. Nah, ketika orang sudah pada level itu, minimal dari level pertama tadi, saat itulah Al-Quran itu betul-betul berguna menjadi petunjuk bagi kita. Berguna menjadi petunjuk bagi kita. Huda itu petunjuk ada dua macam. Huda itu ada dua macam. Pertama namanya hidayatul ilmi. Hidayatul ilmi. Hidayah dalam bentuk ilmu. Hidayah dalam bentuk ilmu. Hidayah dalam bentuk ilmu itu bisa kita dapatkan banyak. Misalnya dengan kajian begini, kita dapat hidayah, namanya hidayatul ilmi. Kita belum tahu utama ini, kita belum tahu ini. Ketika kajian, kita dapat namanya hidayatul ilmi. Itu hidayah. Atau bahasa lain, ulama yang lain menyebutkan hidayatul irsyad atau hidayatul ilmi. Nah, itu dapat dengan hidayah itu, dengan kita belajar, kita baca, kita ikut kajian, kita mengaji, itu hidayatul ilmi itu dapat. Nah, dan itu baik. Itu baik. Tapi yang kedua ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kehendak Allah murni. Hidayatul taufik. Maka kita selalu minta taufik kepada Allah. Taufik itu apa? Taufik itu adalah Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kekuatan kepada seseorang untuk mengamalkan ilmu. Hidayatul taufik. Betapa banyak orang-orang yang sudah tahu utama tahajud dan sudah berazam sejak tahun lalu untuk bertahajud sampai hari ini datang bertahajud. Tapi dia tahu utama tahajud. Itu namanya hidayah itu ilmiah sudah dapat, tapi belum dapat hidayah itu taufik. Maka berdoa terus minta Allah. Sudah pengen zikir banyak, cuma nggak pernah bisa berzikir banyak. Banyak ngelamun, banyak ngomong, zikir jarang. Tapi udah tahu harusnya zikir sebenarnya macam. Tapi tidak pernah bisa. Ide tahu belum dapat. Maka Rasul mengajarkan banyak berdoa kepada Allah. Ya. Ketika Rasul mengajarkan Mu'adz bin Jabal misalnya, ya Mu'adz, jangan pernah tinggalkan kata Rasul setelah sholat waktu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolong aku untuk banyak berzikir, banyak berdoa. Karena kita sudah tahu bagaimana zikir, cuma belum tentu dapat taufik untuk mengamalkan. Dan itu bisa lama Bapak Ibu sekalian. Makanya doa jangan diremehkan. Doa inilah yang akan banyak menjadi pengantar kita untuk mendapatkan taufik. Ya. Saya secara pribadi itu dapat satu kalimat yang saya tuh pas dapat kalimat itu senang. Waktu pas 2 sanawiyah, saya dapat kalimat itu dari guru saya. Waktu belajar di kelas, dan saya itu membenarkan kalimat itu, dan saya senang dengan kalimat itu. Kalimat itu dulu disebut hadis kata orang, tapi ternyata bukan hadis. Diperselisihkan. Kalimatnya itu mudah sekali. Sebenarnya tentang pola hidup. Dikatakan dulu tuh Rasul mengatakan begini, tapi sebenarnya ini kehadisannya itu diperselisih. Kalimatnya itu kalimat yang sangat bagus. Yang itu hari ini masih dipakai orang teori ini. Dan saya sudah dapat kelas 2 sanawiyah, berarti sekitar 20 tahunan lalu. Lebih 30 tahunan lalu. Saya dapat kalimatnya itu, ya, nahnu qaumun. Jadi ketika ada orang tua itu yang sehat hidup dan lain sebagainya, lalu ditanya, kok bisa begini sih? Apa sih rahasia? Kemudian dia ngomong, nahnu qaumun lam na'kul hatta najua wa idza akalna lam nashba. Itu rahasia dia bisa sehat, dia bisa nyaman dalam hidup. Dia ngomong, katanya teorinya begini, kami ini katanya, bisa seperti ini.
kami ini suatu kaum yang lam nakul hatta najua, yang kami ini tidak akan makan kecuali setelah lapar. Tidak akan makan kecuali setelah lapar. Wa idza akalna lam nashba, dan kalau kami makan tidak akan sampai kenyang. Jadi teori itu kelas 2 salawiyah saja. Hidayah taufiknya mungkin baru beberapa bulan ini dapat hidayah taufik. Mungkin 4 bulan 5 bulan itu maka itu mulai mikir. Alhamdulillah dia mikir apa yang depan ada lain. Akhirnya relevan, ilmu itu relevan. Yang didapatkan 30 tahun yang lalu itu hidayah taufiknya didapatkan hari baru beberapa bulan. Memang begitu. Kadang ilmu itu begitu. Ilmu itu begitu. Maka hidayatul ilmi itu juga berharga. Hidayatul ilmu itu juga berharga. Sangat berharga. Sehingga kita jemput dulu hidayatul ilminya. Jemput dulu hidayatul ilminya. Hidayah taufiknya upayakan dengan banyak doa, minta kepada Allah. Nah, kalau hidayatul ilminya saja nggak ada, bagaimana bisa mendapatkan hidayah taufik? Ya, jadi hidayah itu ada. Nah, inilah akhir dari ayat pertama. Kita lanjut ke ayat kedua, Bapak Ibu sekalian. Ayat kedua ini, ayat ketiga ini berikutnya menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah." Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, yaitu orang-orang bertakwa tadi disebutkan pada ayat kedua itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iman seperti yang sudah pernah kita bahas, yang dimaksud dengan iman itu 3 aspeknya. 3 aspek iman. Iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amal bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, ini namanya iman. Lalu kemudian meyakini dalam hati, lalu kemudian itu mengamalkan iman itu. Mengamalkan iman. Jadi orang bertakwa itu kata Allah adalah orang-orang yang pertama, cirinya yang paling penting adalah mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu kata para ulama adalah ma ghaba 'anil basar, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Atau bahasa lain, ma ghaba 'anil hissi, segala sesuatu yang tidak bisa diindra. Itulah al-ghaib. Al-ghaib. Nah, kata para ulama mendefinisikan berikutnya, ma ghaba 'anil basar atau ma ghaba 'anil hissi wala na'lamuhu illa bitoriqil khabaris shadiq, dan kita tidak akan bisa mengetahui yang gaib ini kecuali dengan cara diberitahukan dengan berita yang benar. Diberitahukan dengan berita yang benar. Ini gaib, dan kita tidak akan tahu yang gaib ini kecuali ada yang memberitahukannya dengan berita yang benar. Contoh yang gaib, Allah itu gaib. Lawan dari gaib itu apa? Asy-syahadah. Asy-syahadah itu yang nampak. Yang nampak, bisa kita lihat. Itu asy-syahadah. Lawan dari gaib. Nah, orang-orang kafir itu cenderung hanya bisa percaya kepada yang bisa tampak, bisa dilihat. Nah, orang yang beriman itu dia bisa mengimani sesuatu yang bahkan tidak tampak oleh mata. Jadi orang kafir itu cenderungnya materialistik, sehingga Tuhan tadi itu juga harus dijadikan materi baru bisa dipercaya. Bagaimana caranya? Dijadikan patung.
sehingga dia berbentuk materi. Nah, orang beriman itu kata Allah, ya, orang bertakwa itu adalah orang yang yakin dengan sesuatu yang gaib, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh matanya, dia yakin. Contohnya Allah. Baik. Contohnya Allah. Maka orang beriman tentu beriman kepada Allah. Contoh yang lain, malaikat. Contoh yang lain, takdir. Kita nggak bisa melihatnya. Masa depan kita nggak bisa melihatnya. Contoh yang lain apa? Surga neraka. Contoh yang lain, alam barzakh. Kita nggak bisa melihatnya. Kita bisa tahu dan bisa yakin satu aja caranya. Apa caranya? Diberitahukan dengan pemberitahuan yang benar oleh orang yang benar. Bagaimana bisa begitu? Caranya bagaimana? Agar kita bisa mengetahuinya dan tahu ini benar, caranya adalah Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada para rasulnya, rasulnya menceritakan tentang yang gaib. Nah, itu yang disebut dengan yang gaib itu. Tidak bisa kita ketahui dengan cara kecuali dengan cara itu. Maka segala perkara yang gaib itu harus ada dalilnya. Dalilnya itu apakah benar ini diceritakan oleh Rasul atau tidak? Bukan dalil yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Orang kafir nggak akan percaya. Kalau dibilang ada surga, tanya, ada yang pernah ke surga? Ada nih yang pernah melihat surga? Karena orang kafir kan begitu. Orang beriman kan begitu. Dia pastikan saja ini berita dari siapa sih? Beritanya dari siapa sih? Oh ini, dia tidak akan mungkin berbohong. Dia akan mungkin berbohong. Berarti ini berita. Nah, itu yang disebut dengan al-ghaib. Nah, orang beriman itu beriman kepada itu. Itu beriman kepada itu. Nah, ini ciri yang pertama. Sehingga orang beriman itu karena dia beriman pada yang gaib, ya, dia beriman pada yang gaib, maka dia yakin betul akan adanya balasan. Dia yakin betul nanti akan ada hari akhir dan seterusnya. Karena dia yakin dengan yang gaib. Sehingga ketika dia melakukan apapun dalam hidup ini, dia hubungkan dengan yang gaib itu. Dia hubungkan dengan yang gaib. Dia merasakan adanya Allah, dia merasakan adanya malaikat, bahkan dia merasakan adanya jin. Seperti yang pernah kita bahas, jin itu ada. Yang tidak meyakini adanya jin itu kafir. Jin itu ada. Ada yang mengaku dia tidak yakin ada jin itu dia kafir. Jin itu ada. Maka dia ada di sekitar kita. Sekitar kita ada. Nanti kita balik ke melok ada. Kalau ikut riwayat tadi yang berangkat ke masjid, keluar rumah tadi tidak baca basmalah. Baca basmalah itu jin melok. Iringi bawa bendera. Jadi setiap kali kita mau keluar rumah itu ada malaikat yang bawa bendera dan jin yang bawa bendera. Ketika kita keluar rumah mengucapkan basmalah, berdoa. Kalau kita tidak ucap basmalah, jin yang melok, setan dan seterusnya. Balik ini kali masuk rumah, kalau tidak baca basmalah, jin melok masuk. Habis kajian lapar dulu, makan, tidak baca dulu, basmalah, makan dulu jin. Naik pula ke pojok kasur, langsung tertidur, baca doa aja, salam selimut ya. Jadi lewat dulu subuh. Jadi dia ada di sekitar kita. Itu yang gaib, tapi diceritakan dengan cara yang benar. Al-Quran menceritakannya, Rasul menceritakan juga dalam riwayat. Sehingga tidak ada keraguan. Kita beriman kepada gaib. Tidak ada keraguan. Dengan itu pula maka kita bisa menjaga diri kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yakin dengan malaikat yang gaib, kita yakin dengan jin yang gaib. Kita tidak pernah merasa betul-betul sendirian. Ketika tidak pernah merasa betul-betul sendirian, kita khawatir untuk bermaksiat di tempat sendirian sekalipun. Karena ada yang melihat. Karena kita yakin juga ya, bahwa ada yang gaib yang memperhatikan kita. Ada
jin, ada malaikat, jelas ada Allah. Kita tidak khawatir melakukan kebaikan sekecil apapun, tidak khawatir tidak ada balasan. Begitulah cara kerja alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, ciri orang-orang beriman itu adalah yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Kata para ulama, berbeda sangat jauh antara mendirikan dengan melaksanakan salat. Antara mendirikan dengan melaksanakan salat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yuqimunas shalah. Jadi orang-orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang melakukan salat dan memberikan semua hak salat itu. Memberikan semua hak salat itu. Apa hak salat itu? Hak salat itu harus dijaga. Pertama, syarat dan rukunnya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga. Itulah orang-orang yang memberikan hak salat itu. Bukan cuma rukun, syarat, dan sunnahnya, tetapi orang-orang yang salatnya itu betul-betul terhubung dengan kepada yang memerintahkan salat itu. Siapa yang memerintahkan salat itu? Allah. Jadi orang yang mendirikan salat, sehingga kemudian ketika salat dia terhubung dengan yang memerintahkan salat itu. Itulah bahasa lainnya dari khusyuk. Maka para ulama ketika mendefinisikan khusyuk mengatakan al-khusyuk al-ittisalu daim ila hadaf. Khusyuk itu adalah selalu terhubung, selalu nyambung dengan tujuan. Tujuan kita sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan kita sholat itu adalah agar kita berkomunikasi dengan Allah. Maka sholat yang khusyuk yang selalu terhubung dengan Allah. Jadi bukan cuma sekedar menjalankan sholat, menunaikan sholat dengan terpaksa, sekedar melepaskan kewajiban, bukan. Apakah ada nilainya? Tetap ada nilai. Tetap ada nilai. Kalau dia sholat itu cuma melepaskan kewajiban saja, ada nilainya? Tetap ada nilai. Tetap ada nilai. Bahkan seorang ulama ini terkenal sekali, sempat viral, itu sempat mengatakan begini, dan itu benar. Jadi kalimat ini sangat terkenal dan itu benar. Beliau ditanya oleh seseorang ketika orang ini mengatakan bahwa, ya Syekh, saya sungguh-sungguh sholat itu terpaksa. Kalau bukan wajib aku nggak sholat. Kata Syekh ini, justru sholat itulah mungkin yang paling khusyuk dan yang paling diterima. Kok bisa begitu? Karena kamu sholat itu cuma melakukan itu karena wajib saja. Kalau tidak wajib kamu melakukan, itu menunjukkan kamu masih menghargai perintah Allah, dan masih ada Allah di situ. Kamu sholat itu karena Allah mewajibkan, dan itu mungkin yang paling khusyuk dan paling diterima. Jadi bahkan yang cuma melakukan saja, ya kalau dia melakukan tetap karena Allah, nggak usah sholat, wajib. Tetap berharga, besar. Apalagi kalau yang kemudian sholatnya sampai seperti itu, ya, sampai rukun dan syaratnya, sunnahnya dijaga betul, wudunya betul-betul dilakukan sunnah-sunnahnya, kewajibannya, rukunnya, lalu sholat dengan khusyuk. Saat itulah kemudian dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, saat itulah juga ya, ketika dia sudah melakukan semua itu, ya barulah sholat itu nanti akan keluar menjadi apa yang disebutkan pada ayat yang lain. Allah sebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saat itulah sholat itu akan mencegah orang dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Nah, ini yang kedua, yang ciri dalam ayat ini. Yang terakhir ciri dalam ayat ini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebenarnya dalam bahasa Arab tulisannya bacaan awalnya itu bukan mimma. Sebenarnya dia sebenarnya
awalnya adalah mim, nun, lalu ada ma-nya, min, ma. Tapi untuk memudahkan pelafasan, nun dihilangkan, lalu ma ditasdid, mim ma. Jadi sebenarnya bahasa aslinya dia min ma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkannya. Dari. Jadi inilah kebijaksanaan Allah dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan wa ma razaqnahum yunfiqun, dan yang kami berikan kepada mereka, kami rezekikan kepada mereka diinfakkan kepada mereka. Enggak, Allah mengatakan dan dari sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka diinfakkan kepada mereka. Itu ciri orang yang bertakwa. Dari sini orang bertakwa itu sebenarnya adalah orang yang mampu melepaskan keterkaitannya dengan apa yang dia miliki. Itu orang bertakwa. Maka pelit penyakit, kata Allah. Pelit itu penyakit. Pelit itu penyakit. Berbahaya. Pelit itu penyakit. Tapi standarnya pelit itu dalam Islam itu standarnya dia dianggap pelit kalau dia tidak mengeluarkan infak yang wajib. Infak itu dua. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu ada dua. Infak wajib yang pertama namanya zakat. Allah konsisten dengan kalimat minma. Maka zakat pun tidak 100%, tidak 50%, 2,5%. Minma, hanya sebagian dari yang direzekikan Allah. Fair itu. Allah yang kasih rezeki, Allah cuma minta 2,5% keluarkan, wajib. Itu sangat fair sekali. Kalau ada 100 juta misalnya, dia dikeluarkan cuma 2,5%, ya, berarti 2,5 juta. Selebihnya silakan. Dia tidak dianggap pelit, lakukan apa saja. Kalau sudah keluarkan 2,5%, itu yang pertama yang wajib. Zakat, yang paling banyak pembahasan zakat profesi. Zakat profesi sekarang karena emas lagi mahal, itu besoknya naik jauh. Jangan asal juga tadi zakat profesi orang. Zakat profesi ini secara zakatnya saja memang dipersiskan para ulama, dan mewajibkan dan yang tidak. Yang mewajibkan nanti kan besoknya pakai standar emas. Emas itu 85 gram. 85 gram besoknya. Sekarang harga emas 2,6 per gram. Berarti kalau 85 gram itu kira-kira sekitar 122 juta setahun. 122 juta penghasilannya per tahun. Berarti kalau gaji per bulan sekitar 17 juta. 15 tahun, 15 atau 17 juta. Nah, dengan gaji segitu baru dia punya kewajiban zakat profesi. Paling bawah itu punya kewajiban. Nah, itu zakat profesi. Jadi ini kewajiban pertama. Itu zakat. Kewajiban yang kedua adalah nafkah kepada anaknya, nafkah kepada istri. Itu kewajiban yang kedua. Nafkah kepada anak, nafkah kepada istri. Itu kewajiban yang kedua. Cuma dua inilah kewajibannya. Yang punya bini punya anak. Negatif punya bini tidak punya anak, negatif kewajiban. Nafkah ini diwajibkan. Kalau ini 2,5%, kalau yang ini sesuai kemampuan. Kepada istrinya, apa yang dimakannya itulah kewajibannya. Apa yang tempat tinggalnya itulah kewajibannya. Kalau dia cuma bisa tinggal di tempat 3x4 atau 6x6, itulah kewajibannya kepada istri. Dari kewajiban lebih dari itu. Kalau dia makan nasi dan garam, itulah kewajibannya kepada istri. Nggak ada lebih dari itu. Itulah syariat. Anaknya, nah ini hitungannya untuk sekalian. Saya jelaskan untuk bagian tanggung. Anaknya, dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Anak laki-laki, ayahnya berkewajiban menafkahi sampai dia balik. Kewajibannya. Lewat dari balik, sebenarnya tidak ada kewajiban bapak.
Anak perempuan sampai dia menikah. Setelah dia menikah, habis kewajiban bapak. Kewajibannya ada pada suami. Jadi kita yang masih dikuliahkan oleh bapak kita, di sekolah kan sampai tamat kuliah S1, S2, itu sudah bukan kewajiban lagi sebenarnya. Itu kebaikan orang tua kita, laki-laki ya, laki-laki. Dan kita ini sebenarnya yang sudah jadi bapak, kita melakukan itu tuh ya bukan kewajiban, itu kebaikan kita. Dan itu akan dihitung ya, sedekah kita di jalan Allah, menyekolahkan anak. Jadi itulah kewajiban. Nah selebihnya adalah sedekah sunnah. Selebihnya sedekah sunnah. Sedekah sunnah seberapa mampu. Baik, ini mohon maaf